kita hadirkan bintang tamu berikutnya. Ini juga punya sweet love bersama dengan suaminya. Wow. Dan kabarnya penyanyi yang satu ini kalau dulu terkenal dengan wignya warna-warni, sekarang dia sudah berubah dengan menggunakan hijab. Alhamdulillah. Ada pengalaman spiritual ketika kemarin dia juga melangsungkan umroh bersama dengan sang suami untuk kali pertamanya. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Janita Janet. Tengah-tengah ya. Tadi aku bilang, Janet. Jadi Janet udah nggak nyanyi, masih nyanyi. Masih, Pakai jilbab, alhamdulillah. bagus gelis pakai jilbab. Iya, Cantik cantik. banget. Tabarakallah. Banget banget. Masya Allah kakak saya. Emang kalau udah apa sakinah mawaddah warahmah hati itu pasti begini jadi. Kalau pakainya dari Iya, hati, iya. nggak dipaksa, pasti nyerep. Gitu. Betul. Semua proses sih kak. Jadi karena aku ngerasa bahwa semua ini memang harus hidayah itu katanya harus dijemput. Yes. Makanya aku terus minta sama Allah, cari perhatiannya Allah lah. Gimana caranya ya dengan cara lebih mendekatkan diri sama Allah. Hidayah harus dijemput. Janita Janet, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Sudah hadir. Sudah menyempatkan datang ke sini saya. Masya Allah, makasih banyak. Walaupun tanpa suami datangnya. Iya, kalau pagi-pagi biasa suami kan kerja. Jadi katanya ya udah tadi minta izin langsung syuting dulu ya sayang, nanti aku sempetin buat nonton. Gelis ya. Cantik ya. Cantik Kita banget. kasih lihat Janita Janet kemesraan beda bersama gitu. dengan suami. 3 tahun ya usia pernikahannya. Alhamdulillah nggak kerasa kak, 3 Sweet tahun. love-nya seperti apa kita mau kasih lihat yang satu. Enggak. Masya Allah. Gimana rasanya 3 tahun pernikahan bersama Mas Danu? Wow, seru ya. Ternyata pernikahan itu kan ibadah terpanjang. Jadi, oh ternyata kita nggak usah jauh-jauh cari amalan-amalan tuh ya udah cukup taat aja sama suami. Terus suami gimana caranya membahagiakan istri, ya Allah sesimpel itu gitu. Sebentar, Ya, Kang Sule harus taat sama suami. Kang Sule langsung. setuju berarti approve. Buat Kang Sule sama Anjan sebentar ya sayang, kita dengerin secara Masya Allah. Janita Janet. Ini sambil sharing sama Kang Sule juga kan, lebih pengalaman Kang, mohon. Iya. Jadi ketaatan sama Ya. suami, kepatuhan sama suami. Dan ternyata memang kayak treatment di rumah tangga tuh, alhamdulillah Janet sama Adanu yang mengatur. Jadi sebenarnya Janet punya rules sendiri di rumah tangga tuh, ada rulesnya kita Apa? berdua. Jadi kayak lucu ya, mungkin setiap rumah tangga tuh kayak punya caranya masing-masing. Ya. Kalau Janet tuh dari awal tuh udah sama suami gitu, kayak nggak mungkin lah dua kepala yang berbeda tuh pasti akan ada clash-nya, beda Pasti. pendapatnya. Iya. Jadi gimana caranya kalau tiap berantem kan capek ya. Sampai kita berdua tuh kayak lelah, aduh capek ya berantem tuh. Iya, capek Udah ada tau. di titik Di itu titik gitu itu ya. capek ya berantem itu, kita marah-marah segala macam, bahkan mungkin nggak sengaja mengeluarkan kata-kata yang menyakiti. Tapi akhirnya buat apa kalau misalnya mau balik lagi atau mau maaf-maafan malah jadi kata-kata kasar itu, kata-kata yang tidak mengenakan itu malah menggores hati kita. Iya. Jadi akhirnya aku bilang, udah deh kalau misalnya kita berantem, kita sadar berantem ini tuh capek kalau kita masih sama-sama sayang, masih bisa saling maafin. Udah jangan sampai ngeluarin kata-kata kasar. Jadi di rules-nya itu ada, jadi di situ aku sama Danu tuh selalu nyimpan itu di notes setiap pagi. Jangan berantem lebih dari 15 menit. Ah, cuma boleh 15 menit. Iya, Jadi jangan. gimana tuh kalau berantem tuh 15 menit siapa dulu yang ngomong Cooling down. Nah, jadi kita berdua di bawahnya ada nomor 2. Siapa yang bersalah di situ harus berani meminta maaf, karena yang paling pertama minta maaf itu yang mulia di hadapan Allah gitu. Apalagi yang bisa memaafkan. Jadi ada nomor 2-nya seperti itu. Saling mengakui kesalahan dan meminta maaf. Yang ketiga, tidak berkata kasar. Yang keempat, kita harus saling satu sama lain flashback. Ingat lagi nih, cita-cita apa? Iya. Sayang, aku bilang ke suami, kita ini partner yang dijodohkan sama Allah. Kita sama-sama cari ridhonya Allah. Kita ini berdua tuh bukan untuk berantem atau bukan untuk saingan, aku bilang gitu. Betul. Kita harus pegangan tangan sama-sama. Ayo kita cari, kita ngumpulin ya, kita masih fakir ilmu, masih fakir pahala gitu. Ayo kita sama-sama ngumpulin amal ibadah bareng-bareng, yuk nikmatin itu dan terus minta sama Allah. Kayak gitu. Ya, ya, Jadi akhirnya dari setelah
perbanyaknya berantem yang menyakitkan itu akhirnya kita berdua capek lelah. Oke, jadi sampai nomor 5, nggak sampai nomor 200 berapa? Mau disebutin di sini kali mungkin ya. Tapi Jenita Janet dulu yang aku kenal dan sekarang tuh memang sangat jauh berbeda. Iya. Itu mungkin apa karena pasangan juga mempengaruhi gitu ya? Kayaknya mah. Semakin kita tidak pernah tahu usaha apa yang dilakukan suami ataupun istri dalam bisa membina rumah tangga. Itu pasti dua-duanya harus saling soalnya. Berkesinambungan. Nggak bisa salah satu karena itu akan jadi nanti ada yang jadinya pressure, jadinya atau enggak yang satu jadi kayak diktator gitu. Jadi nggak enak. Jadi makanya aku bilang sayang kita partner. Ayo. Betul. Saling take and give. Sebagai sebuah tim Janet, gitu Janet, sebelum kamu hijrah dan memakai hijab, itu sebuah keputusan yang besar kan? Dan Insya Allah. Betul. hal apa yang paling besar kamu harus rubah dari diri kamu? Bismillah ya. Karena Janet hanya manusia biasa. Janet tidak sempurna, tapi dalam hati kecil Janet, Allah udah segitu sayangnya sama Janet. Walaupun Janet tidak meminta seluruh isi dunia untuk Janet, tapi Janet tetap pengen dicukupkan nikmat sama Allah. Dan itu yang telah Allah kasih buat Janet. Ternyata tujuan hidup itu nggak seheboh itu gitu. Nggak harus seluruh dunia kita raup, nggak harus kita terbang setinggi langit gitu, nggak seperti itu. Tapi cukupkan ya Allah nikmatku. Ketika Allah sudah cukupkan nikmat, maka dari situ aku nggak terlalu mengejar apapun yang selama ini aku kayak wah aku harus begini, aku harus begitu. Dapat ini, harus Terlalu dapat itu. ambisi. Iya, betul jadinya capek sendiri. Ternyata dicukupkan nikmat ya kayak ya Allah minta terus nih karena pasangan yang baik itu harus diminta. Terus harus dimohonkan, ya Allah kasih aku suami yang baik yang sayang sama aku, cukupkan nikmat aku ya Allah dan kasih nikmat ibadah tuh Tapi Masya itu Allah. pentingnya banyak juga orang berkelimpahan harta tapi selalu merasa tidak cukup. Ya, jadi kata cukup adalah satu kata yang sangat powerful sekali. Tapi buat Jenita Janet, perubahan kamu dengan menggunakan hijab ini kan setelah menikah dengan suami. Ini memang Mas Danunya yang minta, sempat mungkin nggak minta secara langsung, tapi ada omongan tersirat yang tanpa Janet sadari dan baru sadar sekarang, oh iya memang dulu sempat ada omongan seperti ini dari Mas Danu. Qadarullah ya, nggak ada yang tahu jalan hidup manusia dan alhamdulillah kita sebagai makhluk Allah gitu, kita tidak boleh saling ngejudge orang gitu. Betul. Kamu tidak begini, kamu paling begini. Kamu begini, kamu paling Jangan merasa paling. Betul. Itu yang paling bahaya sebetulnya. Jadi kita satu sama lain tuh saling kayak mengingatkan walaupun pada saat itu di awal pernikahan Mas Danu nggak pernah nyuruh mengingatkan itu pasti sebagai suami, tapi nggak pernah yang kamu harus enggak. Push enggak ya? Dan alhamdulillahnya ya Allah kemarin Malah lebih nurut ya kamunya jadi betul ya. jadinya Enak ya sayang. betul. Jadi kemarin itu memang Janet dalam hati berniat berhijrah emang tidak mudah. Semua mesti diminta. Akhirnya setelah pulang umroh, begitupun aku terus meminta sama Allah karena sempat galaunya luar biasa Masya Allah. Ketakutan manusia. Aduh perempuan kalau misalnya berhijab apa akan begini itu manusiawi setannya tuh banyak banyak banget jadi godaan keduniawiannya tuh pasti gak akan kehilangan pekerjaan apalagi pada saat itu ada beberapa kerjaan yang udah masuk gitu itu tanggung jawab aku gimana ya Allah akhirnya aku bismillahirrahmanirrahim aku ikhlaskan semuanya aku kembalikan sama yang punya acara dan ternyata mereka juga ikhlas untuk cari pengganti ya aku jadi lebih tenang dan dari situ gak ada tuh kayak nominal-nominal yang lain tuh sama sekali. Tapi kan dulu kan Jenita Janet juga tadi dibilang sama Rian terkenal sekali kan dengan merubah-rubah rambut. Iya, benar, dari Kak semua video klip kamu, kalau kamu tampil performance baju kamu seperti apa, semuanya terang-terang. Nah, penasaran, di sosial media kamu biarkan itu semua ada di sana atau kamu hapus masa lalu kamu? Pengen banget sebenarnya ini kan proses belajar ya. Mungkin betul. pemirsa jangan pernah menuntut kesempurnaan sekali lagi dari Jenita Janet. Ini adalah proses Janet benar-benar sangat menikmati ini. Tadinya mau aku hapus semuanya. Bismillah ya dari bawah tuh udah aku hapus-hapusin. Tapi ternyata Kak, Masya Allah ada orang yang beberapa bukan satu. Ada buktinya juga gitu bahwa mereka merasa bersyukur ketika mereka lagi down, terus mereka ngeliat postingan-postingan Janet yang ke bawah dari setelah menikah. Ternyata itu banyak
memberikan dampak yang positif. Masya Allah ya, itu mah Janet nggak ngerti dari mana mereka ngambil itu. Tapi semangatnya, terus katanya perjuangan pasangan ini, kemudian bagaimana kami nge-touch keluarga kami, bagaimana kami saling membangun rumah tangga, itu ternyata jadi memotivasi buat yang lain. Ketikanya saya mau arsip hal-hal yang memang itu momen penting, ya Allah, masih banyak orang yang ternyata termotivasi, tergugah gitu. hatinya. Tergugah, jadi kuat gitu. Makanya dari situ aku diskusi sama suami, sayang gimana ini? Bismillah, sok let it flow aja katanya. Betul. Sambil berjalan gitu. Biarkan waktu yang menjawab. Betul. Semua ini adalah proses kehidupan yang pada akhirnya ketika orang melihat Instagram kamu dari atas sampai bawah sebelum kamu berhijab dan juga berhijrah pun, ini akan menjadi satu pelajaran bahwa ini namanya adalah pelajaran hidup. Dan ini tidak ada proses manusia yang gitu. sempurna, betul ya. Dan kita itu juga nikmat. mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini juga proses yang dilewati seorang Jenita Janet. Kemarin juga sempat umroh ya. Kita mau kasih lihat seperti apa cerita Jenita Janet di sana. Kita juga ikut terharu loh ya. Kita juga ikut merasakan. Ini impian semua orang tentu saja yang beragama Islam untuk bisa pergi ke Tanah Suci. Dan alhamdulillah Jenita Janet kemarin kali pertama dengan suami bisa umroh bareng. Momen apa sih yang membuat kamu sampai meneteskan air mata dan sampai sekarang nggak akan pernah bisa dilupakan oleh Jenita Janet? Allah, ya Allah, maafin ya teman-teman. Ini rasanya tuh nggak akan pernah hilang sampai aku mungkin nanti dijemput Allah kembali. Rasa ini pertama kalinya Janet umroh dan Allah izinkan bersama kedua orang tua Janet dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Dan bersama pasangan pilihan Allah. Ini nikmatnya luar biasa buat Janet gitu, karena gak nyangka sama sekali gitu. Walaupun ya Janet tahu semua orang bisa gampang kapan saja berumroh gitu. Tapi ketika belum terpanggil, betul, kadang kita harus bisa ikhlas dan menunggu itu. Masya Allah. Jadi indah banget ternyata destinasi perjalanan travel yang paling indah tuh menurut aku ya umroh. Apa momen, tadi kita sempat lihat ada momen Jenita Janet meneteskan air mata, di samping ada suami. Apa dalam pikiran Jenita Janet saat itu? Aku gak nyangka Allah ngasih kesempatan aku untuk bisa cium Hajar Aswad. Yang orang lain sama-sama berjuang, berdoa. Ini loh seorang Jenita Janet loh, aduh, yang masih jauh dari kata baik, masih pendosa, masih banyak kurangnya. Tapi dikabul doa aku, karena aku sebelum ke Madinah, sebelum pulang ke Indonesia, aku minta, ya Allah ya Rob, aku bilang dari semalam ya, tolong izinkan ya Allah, aku pengen merasakan mencium Hajar Aswad gitu, seperti sunnahnya Rasul. Izinkan ya Allah, mudahkan gitu. Beberapa kali cara itu aku nggak bisa Kak. Tapi ketika aku berdoa di tempat yang multazam di dekat pintu Ka'bah, di situ aku Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah izinkan gitu. Itu aku tiba-tiba langsung kedorong ke depan. Keluarga aku masih di belakang, aku sendiri ke depan, jadi kedorong gitu. Ya Allah, terus ada laki-laki yang ke aku kayak pakai bahasanya dia, pegang ini gitu, jalan menuju ke Hajar Aswadnya. Terus aku ikut aja, aku pegang sambil bismillah gitu. Orang lain masih pada desak-desakan di situ. Terus aku dengan begitu mudahnya, aku tiba-tiba di depan Hajar Aswad. Masya Allah, itu kayak ini salah satu kebesaran Allah yang aku rasain di sana. Doa kita langsung dikabul pada saat itu juga. Jadi Janet ngerasa kayak, ya Allah baik banget gitu, ngabul gitu. Jenita Janet, doa yang kamu panjatkan. Kayaknya udah hilang gitu doa-doa yang tadinya di sini di Indonesia aku pengen doa ini. Pas di sana tuh udah kayak, ya Allah, aku bilang, tolong ampuni dosa-dosa hamba, suami hamba, ibu bapak hamba. Jangan, ya kami nggak mau berat gitu dengan dosa-dosa yang udah kami tanggung. Udah nggak ada pikiran lain kecuali pengen dihapusin dulu dosa itu. Amin.
Dan mungkin ini juga salah satu doa dari seorang Jenita Janet bersama dengan sang suami. 3 tahun menikah, kita harapkan semoga apa yang diinginkan yang satu ini bisa dijabah dan juga dimudahkan dan dilancarkan segala ikhtiarnya. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Jenita Janet akan jalani program bayi tabung di tahun 2023. Siap kurangi kesibukan demi dapat momongan. Ya. Ini rencananya memang sudah ada sejak lama atau baru-baru ini? Beritanya udah lama. Iya, udah lama ya Kak ya. Dari 2021, 2022 ya. Dan program itu sudah dijalani saya. Belum Kak. Jadi kemarin tuh pas umroh kita tuh masih yakin coba dulu yuk. Siapa tahu setelah umroh bisa dikasih Amin. secara Amin, normal insyaallah. gitu, tetap berusaha karena setelah dicek alhamdulillah kamu berdua sehat gitu, tinggal nunggu. Alhamdulillah. Tapi kita harus Memang belum dikasih sama Allah. Betul, kita Belum yakin. Dikasih rezeki. Pasti Allah ngasih di Udah waktu yang indah. tepat. Ada waktunya betul-betul. Betul. Ya walaupun jujur banyak lah hal-hal yang bikin down tuh, kayak ada orang-orang yang iseng lah Kak. Iya, orang-orang nggak bertanggung jawab, nggak punya hati ya, Orang-orang itu maksudnya? Ya mereka ada yang iseng suka ngatain. itu kayak memudahkan. Kok katanya kok nggak boleh lo nunggu lama-lama kayak gitu, kapan katanya. Padahal belum dikasih sama Allah. Kita juga tentu saja berharap buat Sobat Ambiar di luar sana tidak mengecilkan arti usaha seseorang untuk memiliki momongan. Karena kita juga yakin banyak pasangan di luar sana bertahun-tahun, lebih dari 5 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun menunggu hadirnya momongan dengan segala macam ikhtiar dan juga doa, tapi belum diberikan juga momongan ya. Karena Allah itu maha adil, menciptakan manusia itu dengan segala kekurangan dan kelebihan. Betul. Jadi nggak akan betul. mungkin Allah itu memberikan kita itu kelengkapan atau sesuatu yang sifatnya sempurna itu nggak mungkin. Nggak ada. Gak ada Jadi yang mungkin- sempurna ya Wi. Jadi mungkin nggak dikasih baby sementara waktu, tapi rezekinya Bertaburan. Amin, amin, atau Allah. mungkin secara materi, tapi mungkin nggak dikasih materi biasa-biasa aja, tapi dikasih anak yang lucu-lucu oleh Allah. Iya, benar-benar. Jadi macam-macam problema hidup itu. Iya. Dan diberikan hidayah, dilembutkan hatinya juga merupakan Iya, salah iya. satu bentuk rezeki yang Betul. harus kita syukuri. Itu rezeki banget Masya Buat Allah. Jenita Janet dan juga sang suami kita doakan semoga dimudahkan segala Amin, ya usahanya. Rabb. Mas Danunya main dong ke sini ya. Mas Danu main dong, mampir sekali-sekali ke sini bagi-bagi Ambiar ya. Sini, Mas. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Jaga.